my god. Hebat. Smith malah yang berhasil untuk menumbangkan Liquid kali ini. Lagi-lagi Liquid my ditumbangkan God. di Oke, awal. ada close combat dan Ryzen berhasil mendapatkan satu standing di arah sebelah kanan, namun ternyata fight-nya masih berhasil dimenangkan oleh seorang Bud. Ini super agresif dan wow, ini benar-benar match pembuka yang luar biasa. Alter Ego memulangkan Bigetron Alter Alliance. Ego Pasti ini memulangkan banget main blow BTR di awal match. Gila. Oke guys, welcome channel to my back. Ya, aku sangat bersemangat kali ya. Ya, jadi di video kali ini kita lanjut untuk menonton video PMPL di minggu pertama dan juga hari pertama. Cuman ini kita langsung lompat ke match ketiga ya, gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton match keduanya, ini ada ringkasan singkat dari hostnya atau casternya lah gitu ya. Cuman seperti aku bilang di video sebelumnya gitu, kalau video ini memang bakal aku cut biar nggak kepanjangan kan gitu, biar nggak apa ya, jadi kita ngambil momen-momen epicnya aja kan gitu. Nah di sini kita lihat dulu ringkasan match kedua itu seperti apa. Ini dia, bisa terlihat kita dari play. player Void dengan tidak banyaknya damage yang di receive, menandakan tidak banyaknya fight yang mereka lakukan. Mereka bermain objektif, mereka langsung touchdown di compound, holding position aja. Ya, jadi ini tuh ringkasan singkat dari casternya gitu. Dan juga ada Hands, walaupun pada akhirnya Dewa United juga retreat ke belakang dan bisa untuk menahan. Dan buat teman-teman semua, bisa teman-teman saksikan, ini dia adalah fight yang terjadi di bagian late circle, di mana Pochinki menjadi the central of the map. Teman-teman bisa perhatikan di bagian ladang kali ini open field dan banyak tim yang masih ada di sana. Uni tadi turun dari bagian gereja dari Pochinki dan cepat masuk ke rumah jamur. Sedangkan masih ada ketertinggalan antara EVOS dan juga dari tim Airwolf yang telat masuk ke dalam zona. Mereka menahan di bagian pinggir-pinggir zona dan cukup sulit, dan di sini adalah momentum di mana tempo Uni bisa menahan dengan cukup sabar dan mengganti ke arah SMG, menjadikan salah satu senjata yang sangat kuat untuk close quarter combat. Di akhir permainan Asa harus kita benar-benar acungi jempol, di mana predict shot dari bagian jerami-jerami yang teman-teman bisa saksikan mendapatkan satu. Dan bahkan tidak hanya satu, tembakan berikutnya predict shot di bagian tinggal 3 tim, poin, EVOS dan digunakan. Ini penting banget untuk dilakukan, dan lihat 2 bahkan didapatkan. Mau mencari yang ketiga, ditembakin lagi menggunakan sebuah horizontal poin. Gila. Tim EVOS. Dan dia sambil ngepron loh. Dari Void tidak berhenti melakukan predict shot ke arah jendela yang mungkin Uni akan keluar dari rumah jamur tersebut. Tapi Uni pun tidak kehilangan akal. Dia akhirnya menahan di bagian play zone dan tidak memberikan poin kembali lagi untuk Void victory. Jadi Uni itu kayak sengaja mati di Legend ya. Dia nggak ngasih kill kepada poin biar ya mereka tidak mendapatkan poin. Gitu. Oke. Berarti singkat cerita, di match kedua tuh juga lagi-lagi dimenangkan oleh Void. Jika di match pertama tuh dimenangkan oleh Void, maka di match kedua juga kembali Void mendapatkan winner chicken dinner. Nah, di sini langsung aja kita ke gameplaynya match 3 tuh seperti apa. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Nah, jadi di match yang ketiga ini map baru ya. Kalau match pertama dan kedua tuh mapnya adalah Erangel, untuk yang match kedua ini adalah Miramar. Oke. Mereka bisa tetap konsisten di posisi mereka saat ini. Betul sekali. Dan kita akan lihat ya, apakah konsistensi dari tim-tim yang tadi udah berhasil mendapatkan banyak poin, apakah masih berlaku atau berlanjut di Miramar? Let's go, kita bakal lihat garis pesawatnya ternyata sulit dan tidak adil, Pasta. Betul, mengingat garis pesawat kayak gini tuh gue teringat untuk Erangel yang pertama. Erangel pertama dari arah Primox menuju ke arah Milta Power. Untuk Erangel itu benar-benar pelit, sama seperti yang kita lihat. Garis pesawat yang masih benar-benar pelit. Menuju ke arah Ladrilera. Ini merugikan buat tim-tim yang ada di arah utara. Drop zone-nya El Azhar, La Cobreria ini bakal mendapatkan kerugian banget karena mereka semua sangat jauh untuk menuju ke kota mereka. Bener banget. Kali ini tim yang bermain adalah grup dari A, B, C, dan E. Berarti grup D yang beristirahat pada game Miramar kali ini. Betul lagi lah, betul sekali. Berarti nggak ada EVOS, nggak ada Eagle 365. Gak ada Takae dan gak ada Airwolf ya. Grup D hari ini lagi match ini beristirahat. Jadi untuk grup D itu lagi istirahat ya di match ketiga ini. Jadi EVOS nggak ada, Airwolf nggak ada. Yang dilakukan sama Geek.
semuanya nge-split ke arah bawah, bahkan split mereka jauh banget, 3-1 split yang dilakukan oleh Geek. Benar-benar, itu risky split banget sebenarnya. Tapi kalau kita lihat mereka berani, berarti secara otomatis individual udah saling satu, bahkan sudah percaya antara satu sama lain individual. Betul. Kalian jangan Saling lupa percaya, siapkan individual skill masing-masing. cemilan kalian dan juga minuman kalian, Mendapatkan oke? 2 kali back to back. Seru sambil kita WWCD sambil untuk nonton di gitu kan. Irengel, dua-duanya Irengel lagi. Betul. Saatnya kita fokus dan berpindah map ke Miramar. Voin masih melakukan looting, ini sharing berarti mereka. Karena tadi kalau gue Kita lihat bersama-sama apakah Voin kembali winner chicken dinner untuk match ketiga ini. Ya, Alter Kita Ego nggak pernah tengok. berubah ya untuk drop zone-nya sendiri Oh. dari season 1 sampai season 3. Tapi kali ini kayaknya sudah mulai terjadi pertumpahan darah Oh. sedikit. Walaupun memang belum ada yang terkenok dengan Uzi ditembakin ke motor yang bergerak. Wow, kalau bisa kenok hebat banget sih. Karena kecepatan atau speed dari motor sendiri itu pun sangat cepat gitu loh. Yap. Apalagi Uzi gitu digunakan untuk menembaki sebuah kendaraan yang berlaju dengan cepat. Tapi kelihatan lebih agresif nggak sih Jel? Kalau kita lihat dari game pertama, game kedua, game ketiga, itu tingkat keagresifannya semuanya bertambah loh. Game pertama tuh benar-benar pasif Iya. untuk early game. Game kedua udah mulai meningkat tingkat agresif fight-nya. Di mana ada DU dan juga 69 tadi yang bertemu di arah Pochinki. Dan kali ini ada beberapa tim juga yang sudah mulai crash di awal karena memang drop zone-nya tidak menguntungkan untuk tim-tim yang turun di arah utara. Bener banget. Ya gimana ya, agresif juga bisa dibilang iya, tapi lebih ke arah kayak memberikan pressure atau tekanan mental ke tim-tim lain aja sih pas kalau menurut gue Oke. ya. Jadi lo mungkin lebih ke arah kayak, nih gue kenokin lo ya, nih gue orangnya, pokoknya di sini ada orang, lo jangan deket-deket ke sini. Kita nggak pasif loh, nggak diem doang. Bahkan kayak tadi Pochinki contohnya deh. Hah? Dewa United ketemu 69 ya kan. Yang banyak bergerak duluan itu Dewa United ketimbang 69. Betul. Dan tadi yang waktu gue nonton, gue sempat ngobrol juga sama Eldoge kan sambil nontonin karena kebetulan gue dapet break kan tadi. Dia bilang ini kalau fight-nya lebih dari 5 menit, ini wasting time buat kedua tim. Bener. Karena looting mereka bakal sangat terbatas gitu. Dari DU-nya terbatas, dari 69 juga terbatas. Dan akhirnya menit ke-6 DU-nya lebih milih untuk retreat, lebih milih untuk mundur dan dia berpindah ke arah gereja. Bener, itu gue setuju banget. Apalagi kalau Secara misalnya masalah map vehicle juga Miramar ya, ini rentan ya. Tadi aku untuk si DU nggak ini terlalu paham bisa dan dapetin nggak vehicle terlalu dari tahu arah- ya. tadi kan berhasil Karena aku juga masuk belum ke pernah warung. main di Miramar gitu. Nah, kalau misalnya tadi Ternyata tampilan tuh seperti ini, di Pochinki udah minim bentuk vehicle, mapnya seperti ini lain gitu. dengan minim, vehicle minim. Oh, itu susah banget. Tapi Ya. memang keunggulannya ya Pochinki di tengah gitu. Yes. Enaknya di situ. Dan, Tadi gitu. bener-bener ada- Jadi kalau di Pochinki itu kan dia agak apa ya? yang menuju ke arah sebelah Maksudnya kalau di fight Irengel kali itu ini dia dan ketemunya di bener-bener Pochinki utara. Ini gitu kan, harus rame-ramenya di ada Pochinki. chaos, Kemudian bener-bener kalau bawah. di Livik di mana ya? Kelihatan, tapi chaosnya tuh nggak sampai bener-bener komit, Power nggak sampai power bener-bener plan kejar, gitu kan. terus dihabisin Tapi kalau di Miramarnya aku satu orang dulu nggak untuk tahu. boosting mental di awal, karena gue yakin lah untuk Kalau di beberapa Sunhawk pemain mungkin ini bootcamp dapat mungkin ya seperti yang awal sering itu ya. sangat ngebantu mood Dan kalau di ini ya, kita pada pokoknya saat selanjutnya. kembali di Miramar nih sangat-sangat mungkin kalau orang pro player dan kalian Biar enggak sering dan gak asing sama Miramar ya. sama Tapi tim kalau lain. aku Dan sepertinya masih kita asing lihat dengan juga kali Miramar. ini, dari Boom pun masih akan berusaha untuk mencari lootingan lebih lagi pastinya Oke. karena first aid gak ada. First aid itu adalah menurut gua adalah utilities yang penting banget sih. Daripada lu cuma punya 20 bandage, lu mendingan punya 3 first aid, bandage-nya 5 aja gitu. Yap, karena Adkit kan kalau di PUBG Mobile tuh masih instan gitu. Begitu lo pakai dia langsung penuh. Berbeda dengan yang sebelah. Kalau sebelah kan dia masih ada prosesnya. Begitu kita Adkitnya kelar ditancap, dia bakal proses. Naik dulu seperempat sampai akhirnya masuk di 70% untuk SP bar-nya. Benar Tinggal banget. nunggu lah kira-kira nanti PUBG Mobile akan update seperti itu juga atau tidak. Karena kalau itu ngebantu dan benar-benar kalau itu terjadi benar-benar untuk di PUBG Mobile. Gila. Untuk tim Alter Ego melakukan healing di Sunhawk gue rasa udah sangat sulit untuk dilakukan. Udah gak mungkin karena proses naiknya itu udah nge-wasting 0, sekian detik. Itu udah Betul. di luar, ada hitungan baru lagi pastinya. Dan kali ini juga kalau kita lihat dari 69 nampaknya bakal looting dengan damai di area Monte Nuevo. Sejauh dari tadi kita ngelihat sih memang cuman ketemu-ketemu aja. Tapi belum sampai melakukan clutch. Apalagi kayak tadi mungkin di Los Leones tadi ada Alter Ego sama Voin. Tapi kayaknya udah saling ini loh. Kayak season-season sebelumnya aja pas. Udah tahu gitu loh. Ini daerah gue yang di timur. Lo daerah barat. Itu bukan teaming. Tapi lebih ke arah main smart aja gitu loh. Smart Betul. tactical di awal-awal drop zone. Lebih milih untuk hindarin fight di awal karena kan fight di awal tuh kayak 50-50 gitu antara lu menang Aura. buntung, lo kalah ya lo buntung gitu. Apalagi Benar. kalau misalkan fight di awal juga masih rancu juga. Belum tentu menangnya tuh bener-bener menang mutlak. Menang mutlak tuh kayak lu dapetin 4
musuh lo tanpa kehilangan satupun player. Itu menang mutlak. Tapi kalau misalkan jumping kayak lu dapetin 4 tapi lu hilang 3, sisa 1 orang, itu menurut gue bukan menang mutlak. Oke lah lu dapet poin, tapi buat next gamenya nanti, bukan next game. Next circle lah. Next circle-nya lu Next bakal circle. rugi banget dan temponya bakal Itu lambat. saran dari casternya gitu. Temponya bener-bener lambat. Ada beberapa tim memang sudah mulai rotasi cepat seperti kita ngeliat di PMGC waktu itu, tapi rotasi mereka tuh bener-bener aman. Belum ada yang clash di tengah-tengah rotasi mereka di perpindahan antara circle pertama ke circle yang kedua. Benar banget, gue setuju. Dan kali ini juga kalau kita lihat tim-tim lain masih berusaha untuk ngumpulin vehicle-vehicle lagi sih. Enggak yang namanya cuma ada satu vehicle, rotasi berbarengan. Bahkan kalau kita lihat dari mapnya pun, itu Geek aja masih santai di bawah. Masih ada juga GD Gits yang dari sebelah sisi kanan atau timur masih nggak langsung main titik circle tengah gitu loh, nggak langsung push ambil tengah. Bahkan kali ini banyak sekali yang melakukan Kalian masih juga pelan-pelan harus gitu loh, masih melakukan sambil rotasi ngemil lah pelan. nonton ini. Gue tuh nunggu Oke. pertemuan antara Gits sama EVOS. Karena kan itu dua tim yang masih gontok-gontokan buat berebut Impala. Kalau kita ngelihat dari historicalnya ada beberapa player kita yang live streaming, itu udah kelihatan tuh ini gontok-gontokan banget untuk memperebutkan Impala di map Miramar. Benar, ya tapi kan kali ini EVOS nggak main ya dari grup D. Betul. Jadi masih cukup nyaman dan aman untuk Kids mengambil area drop zone Impala. Masih bisa dibilang santai lah ya, belum ada contender kuat di Impala. Dan menit ke-7 sudah lewat, belum ada satupun player yang ter-knockdown. Tapi kayaknya BTR. belum ada satu player yang Oh my ter-takedown. Kali ini God. Zuxi langsung jadi ditumbangkan oleh Badru, bakal langsung di-continue. Ada follow up dari Rico yang akan langsung masuk ke dalam rumah membersihkan. Oh. Ada satu player di depan sana selamat spray down. Tapi nggak berhasil, nyangkut tadi scope-nya. Betul, ini langsung masuk ke dalam rumah. langsung Bahkan duel dari dengan sana BTR. menuju ke bagian lantai 2. Smith bakal masuk di arah yang lain, ada di belakang seorang Luxi. Apakah bisa mendapatkan kill karena Luxi berada di dalam satu ruangan. 2 pemain Alter Ego sudah mulai masuk, bahkan kali ini pintunya sudah mulai ditutup. Molotov bakal dilempar ke arah depan, pintu yang sudah mulai dihancurkan. Masih belum bisa untuk mendapatkan Luxi yang berada di bagian dalam dari ruangan itu. Smith bermain di arah tangga dan Luxi pun ter-take down kali ini. Alter Ego berhasil mendapatkan satu orang lagi, namun ada backup dari Liquid yang masuk ke bagian rumah panjang. Melihat ke arah luar, bakal ada spray through the smoke dari lantai 1. Naik kembali ke lantai 2 dan kali ini Liquid berdansa di arah balkon. Yes, betul First blood sekali. dari Ryzen. Roxy langsung diamankan oleh Badru. Kali ini Liquid masih menunggu di arah balkon. Smith bakal langsung mulai menyelamatkan temannya. Tapi entah ada waktu atau tidak karena Liquid masih kelihatan dari angle yang sangat tinggi, bakal langsung jatuh ke depan. Tapi ternyata my God. hebat. Smith malah yang berhasil untuk menumbangkan Liquid kali ini. Lagi-lagi Oh Liquid my ditumbangkan God, di Alter Ego awal. sangat bagus di bagian rumah panjang. Ryzen bakal touchdown kali ini, menabrakkan mobilnya, akan menghadapi 2 pemain dari Alter Ego. Body ke arah sebelah kiri, bakal ada close combat dan Ryzen berhasil mendapatkan satu mobil. Standing di arah sebelah kanan, namun ternyata fight-nya masih berhasil dimenangkan oleh seorang Badru. Kali ini Bigetron harus tusun di posisi ke-16. Wow. Ini adalah pergerakan Alter Ego yang gak pernah gue lihat pas dari season Gila. sebelumnya. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Karena Alter Ego biasanya bermain tidak seagresif Betul. ini. Ini super agresif dan wow. Ini benar-benar match pembuka yang luar biasa. Alter Ego memulangkan Bigetron. Alter Alliance. Ego Pasti ini memulangkan bagus banget main blow BTR banget. di Betul, awal setuju match. banget apa yang Gila. yang lo bilang barusan gue benar-benar setuju, mengingat Alter Ego selalu bermain lebih ke arah objektif dari placement point. Kali ini mereka bahkan komit untuk mendapatkan poin kill. Begitu kenokin satu mereka langsung ras. Mereka nggak peduli dengan Mungkin apa kalau yang kalian nonton langsung atau Yes, kayak bener banget. di ini ya fansnya Gokil. BTR gitu kan, Tapi memang tadi ataupun bisa dibilang, fansnya Alter Ego, apa follow up dari Ryzen sedikit duel dan terlambat battle juga ya. antara mereka tadi Sedikit tuh terlambat, sangat soalnya setelah Liquidnya sangat tertangkap, menegangkan baru gitu ya kalau Ryzennya nonton datang. langsung di studio yang gitu. bikin kisruh sebenarnya adalah follow up Mungkin dari udah kayak Alter Ego-nya. Itu follow up-nya cepet cewek-cewek banget. ya. Badru langsung maju ke depan, Betul. Redcam langsung maju ke depan walaupun Betul. ada sedikit blunder di mana satu pemain dari Alter Ego-nya ketangkap, tapi Gila. 2 follow up lainnya bener-bener cemerlang banget, on time banget mereka, dan kontrol areanya bagus. Mereka nggak buru-buru buat langsung nabrak ke arah Luxi, tapi mereka nggak clearing bagian luarnya dulu, memastikan nggak ada backup yang nantinya bakal datang dari tim Bigetron. Yes, bener banget. Ini juga mungkin faktor karena Matthew datang ke Alter Ego mengubah gameplay Oke. dari Alter Ego. Nggak apa-apa. Ini bisa jadi insight juga yang BTR lagi-lagi, oleh seorang Matthew ya, karena Matthew menjadi gugur predator kan dari gitu Alter Ego, di dan kita awal. melihat gameplay dari Tusun. Alter Ego kali ini benar-benar agresif kalau kita bandingkan apa-apa. dari season kedua atau season sebelumnya. Bener. Kita lanjut nonton Tapi yang juga lain. Mereka sebenarnya nggak tahu kan siapa yang mereka RRQ. nggak tahu. Betul, karena kalau kita perhatikan dari Oh. Dehu, satu pemain mereka Oki Ozora terknock out, masih bisa di revive.
namun membutuhkan setup dan juga momentum untuk menyelamatkan posisi dari Oki Ozora. Yes, betul sekali. Karena Dewa United bermain split. Dan split di Miramar itu nggak gampang. Tapi udah ditembakin, RPK masih nunggu momentum dan timing yang tepat. Belum terspot, masih ditunggu. Nick sendiri. Sana Nick ditembakin dengan red. Sayangnya apakah berhasil untuk didapatkan? Tidak malah. What? RPK yang tertangkap oleh Powerpunk. Begitu lama backup yang dilakukan oleh seorang Voldemort membuat Nerpeko-nya terkena out, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini kerugian banget untuk tim RRQ. Sedikit lengah defensif yang dilakukan oleh RRQ di bagian gila. Langsung melemparkan nades-nya ke arah lower ground. Ada Voldemort di ujung sana dan meletup. What a nades dari seorang bintang ataupun Ken yang berhasil mendapatkan korban berikutnya. Tapi kita bakal pindah dan juga Bro Fight yang sedang melakukan fight, di mana kali ini dari Boom berhasil mendapatkan spot, namun satu pemain mereka diamankan oleh Hans. Yes, betul sekali. Onyx dan RRQ masih What the fuck? bertengkar sebelah sana, tapi ternyata kali ini dari Nux lewat terobos aja lah begitu cuek dan malah dia yang tertembak oleh Hijrah. With Bonafide. Ini adalah pergerakan yang sungguh membingungkan, tapi kali dari Hijrah pun tertangkap dari sisi lain. Ada angle shoot yang terbuka yang berhasil untuk menculik Hijrah. Betul, 2-1 Esport ingin memanfaatkan kesempatan ini melihat dua tim yang sedang melakukan pertempuran. Satu steal point tadi, kill berhasil diamankan sama 2-1 Esports. Wah, ini udah asik banget nih. Soalnya udah mulai banyak sekali tim-tim yang berdekatan. Kali ini kayaknya bakal terkena peluru panas lagi. Mendingan diledakin aja sih jadi votingan. Ini udah nice idea banget. Tapi kayaknya Ucup masih terkena peluru panas dari Banyu di atas sana. Gambarnya tapi bukan Banyu ya? Bohong. Si bohong tapi. Free, knock out langsung. Ya bisa. Atau mungkin dia biarin teman-temannya kabur. Ya udah lu pada kabur, gue jagain deh dari sini. Itu juga bisa. Juga. Terserah kalian Lancaster, terserah. Apapun bisa, udah. Merepotkan untuk Geek Fam, untuk tim Iron Wolf dan juga untuk Void yang cukup dengan zona, tapi Boom sepertinya bakal mendapatkan mereka yang nge-push seperti yang udah dibilang sama Jelly tadi. Kenapa akhirnya balik lagi? Karena mereka ingin mendapatkan setidaknya 1 point kill ke arah Bonafide dan berhasil. Mereka tadi ngenokin 1 orang aja tanpa finishing point-nya. Tapi kalau kita lihat dari DU cukup dekat dengan dari Morp, ini meme untuk seorang Cryzen karena akan menghadapi dari Morp. Langsung ditip dari arah high ground, bahkan tidak mendapatkan threat kill sama sekali. Threat knock tidak. Ozora langsung dikenok, bahkan kali ini 2 pemain dari DU dalam posisi yang sangat-sangat tidak 3 lawan 1 loh padahal. Sudah mulai melakukan udah dikuk. Ternyata masih belum bisa terlempar ke arah Morp Team. Dan sepertinya Aura sudah mendapatkan target. Ada SG yang sudah mulai terpantau di depan sana. Shake-nya 2 pemain bahkan di arah kompon terlihat sangat jelas mengintip melakukan teknik menuju ke arah sebelah kiri, dan Pinky pun akhirnya menunduk kembali melakukan proning. Nunduk bos, hati-hati kepala bos. Betul sekali, bahkan ada ledakan mobil. Intip sedikit hilang helm. Tadi sepertinya sempat terlihat di arah Killing Fields tuh Void bertemu dengan Geek. Soalnya tadi ada 1 player dari Geek yang berhasil di take down sama Void. Dan sepertinya Void dihancurkan begitu saja. Aimbot meledak, Victim memotong rotasi dari Void. Ternyata Double V kali ini melakukan 2-1 join ternyata. Wow, oke, 3-way showdown kayaknya. Betul, ada 3-way showdown di tengah-tengah rotasi Void. Terus ada 2-1 Esport, ada tim Victim juga. Kali ini mereka terjebak, ada Dubs juga yang masih tertinggal di bagian gudang belakang. Dan Alter Ego ternyata juga cukup dekat dengan tim Void. Mereka masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona yang berikutnya karena semakin tertuju ke arah power grid. Benar sekali, itu tim-tim yang masih benar-benar di pinggiran. Itu kayak dimulai dari yang Dewa United ke bawah sampai ke kanan. Itu semua bakal lomba-lombaan sih. Bakal jadi lomba lari buat mereka semua. Itu open field, gundukan, sulit banget lu kalau mau berlari, mau pakai mobil juga bakal sulit. Tapi kita bakal fokus dulu dari maybe Victory 88 sudah mulai memasang granat, dilemparkan ke arah depan, meletup. Tapi ternyata belum kena siapapun, hanya splash damage saja masuk ke arah Smith. Akankah granat kedua connect? Tapi ternyata jadi kembang api di atas saja. Betul, tapi splash damage yang diberikan begitu dalam tadi menuju ke arah seorang Smith, bakal melemparkan 1 stun grenade ke arah bawah, membuat formasi dari tim Alter Ego semakin panik. Sudah mulai ada komit yang sepertinya bakal dilakukan oleh Void. Maybe bakal maju bagian depan, mendapatkan 1 orang, namun trading terjadi dan ada Smith yang masih bisa bertahan sedikit lama. Ternyata backup fire dari Void. Dubs bakal melakukan follow up kali ini. Smith masih bisa bertahan, maybe masih tersungkur lesu di bagian depan karena backupnya nggak bisa terus-terusan dilakukan. Ada 2-1 yang bisa melihat angle ke arah mereka kali ini, namun Dubs mendapatkan 1 celah sempit kali ini, berhasil mendapatkan last man standing dari tim Alter Ego. Yes, betul sekali. Dan Asa, what a nice backup. Baru saja hampir ditembakin sama Victim, Boom tapi berhasil untuk menemukan 1 player dari Victim. Tapi Fajar kayaknya nggak mau hilangkan momentum, bakal langsung diras, diterobos aja, lalu dipegang ujinya, langsung di spray down. RRQ juga harus gugur. Dan wow, Victim langsung saja mendapatkan momentum timing orang ketiga untuk memulangkan Void. Ya, tapi Blue Zone ternyata sudah mulai bergerak. Nah, di sini Void udah gugur ya, jadi kayaknya nggak bakal untuk
meratakan ketiga kalinya. DPS dari Bluezone yang semakin menyakitkan. Kita bakal pindah lagi menuju ke arah Bonafide dan juga GD yang masih Tersisa berdekatan namun tinggal belum ada 11 fight tim. yang mereka lakukan. Malah tim-tim lain seperti Morph dan juga 69 yang sudah mulai bertemu, bahkan Fajar termakan oleh Bluezone dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dari Dewa United juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka harus puas di posisi ke-11. Victim di posisi ke-10, kali ini tinggal 9 tim. Tinggal 9 tim. 9 tim dan semuanya beramai-ramai berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus circle-nya, dan kali ini ada fight juga yang terjadi antara 69 dengan Morph. Tim Blind Spray to the Smoke mendapatkan satu orang Summer. Hulk sudah mulai mengamuk tapi ternyata Body System langsung saja menembaki dari arah belakang. Hoki Pro player bocil tuh dari gitu ya? Morph Team, bukan kaleng-kaleng. Betul, bukan kaleng-kaleng kaleng-kaleng, mempertahankan posisi pro dia player saat ini, nih. tapi dari 69 masih tertahan satu orang. Joyce akan maju ke depan sana, step harusnya terdengar dan ada backup Walaupun juga dari ada Morph, karena Morph smoke, masih menyisakan 3 tembak pemain aja, mereka. kan Dilewatin gitu. begitu aja menuju ke bagian dalam dari smoke, ada spray through the smoke. Melihat satu orang yang sedang melakukan defense plus combatant, berhasilkah? Tidak, ternyata masih bisa dimenangkan oleh Hoki. What a nice play. Hoki begitu tenang untuk mendapatkan satu defense dari obstacles yang ada di depan dia. Wow, Hoki game changer Hoki dari sih. Morph Supply Bank berhasil Itu untuk antara Hoki sama menuntaskan Jago beda semua tipis. tim yang berusaha untuk mengeliminasi Morph Gig Team. juga Bahkan tereliminasi. kali ini circle-nya benar-benar ke tengah lagi. Yang enak banget kali ini adalah Aura Esports. Yes, ini Aura harusnya nyayur. Dengan posisi mereka saat ini, mereka berada di dalam compound, mereka berada di arah power grid, mereka tercover dari berbagai sisi dan tim-tim lain cukup enak dipantau. Ini harusnya bakal nyayur untuk posisi dari Aura. Yes, betul. Tapi hati-hati, harus aware juga dengan Onyx. Karena Onyx pun ternyata udah berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam circle dari arah utara, dan GD. Lihat pergerakan dari GD. Udah berhasil juga untuk menyentuh bagian utara dari circle power grid tersebut. Betul, ini masuk dari arah utara berarti ya, ngebelakangin dari tim Auranya. Aura harus fokus di dua angle, di mana No Mercy dan juga Jaden ditugaskan untuk menjaga ke arah Bonafide dan juga Morph. Sementara Rosesi masih dan utuh juga ya. Jaxi bakal menjaga dari Tim, arah kedatangan 4 pemain. pemain GD Gits. Tapi kalau kita perhatikan dari tim SG, sudah mulai melihat ke arah Morph Team. Running shoot tadi, sedikit mengumpat juga di balik satu pohon dan langsung di-spray begitu aja. Pergerakan vehicle dari arah Morph Team, namun belum ada satu yang berhasil diamankan. Dan kali ini pergerakan yang begitu licin dari dua pemain Morph. Wah gila, Hoki udah mengamankan 6 kill point out of 8 dari Morph Supply Bank. Ini benar-benar player baru, pendatang baru yang menjadi apa ya, sorotan utama juga buat seluruh player-player yang lain. Betul. Wow, sangat tidak disangka-sangka, bahkan kali ini masih aja perlahan-lahan menjaga emosi lain. Jangan sampai terculik, tapi ternyata Ucup dari Bonafide berhasil untuk mendapatkan satu player dari Morph Supply Bank. Betul, berhasil diamankan satu orang. Takanome ada di barisan paling depan, kali ini bakal melemparkan beberapa nades yang menuju ke arah Bonafide. Namun Bonafide sudah mulai melakukan split dan ada 2-1 yang join to the fight kali ini. Ada Chisun di bagian depan, siap untuk mengontrol angle-nya, intip kanan dan kiri tersandwich. Kanan mereka ada tim Bonafide, kiri mereka ada Morph, tapi Morph sudah mulai melakukan pergerakan, akan menuju ke arah Onyx. Bintang siap menyambut seorang Hoki yang sudah mulai terspot, tapi sepertinya Bintang masih mencari beberapa obstacles dan terlambat pergerakannya untuk mendekat ke arah kontainer untuk menyelamatkan diri. Kali ini dari tim Onyx bakal langsung ditabrak. Nggak kena. Hampir saja tadi kenok gara-gara tabrakan dari mobil dan komit sekali push yang dilakukan oleh seorang Takanome. Wow, gila. Gila. Ini benar-benar tektok yang sangat bagus ya. Takatiki dari Morph ini luar biasa banget untuk langsung bisa merit Takatiki nggak tuh? Dan kali ini kita bakal melihat 5 tim yang tersisa. Ada Morph, Bonafide, 21, Aura, dan juga Onyx yang berusaha untuk mendapatkan win-win chicken dinner. Jaxi sudah mulai memasak granat dilemparkan ke arah kontainer depan. Di sisi lain juga sudah mulai banyak sekali tim-tim yang bonyok-bonyokan. Betul, bahkan dari pemain Aura juga berhasil memotong rotasi dari 21 Esport. Bonafide juga nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi karena Morph sudah mulai touchdown. Berhasil meretake tempat yang ditempati oleh Onyx sebelumnya. Dua pemain yang tersisa benar-benar bermain secara apik. Tadi kalau nggak salah 8 kill udah mereka kumpulin ya. Morph, yes. Morph 8 kill udah tadi. 8 lebih malah kayaknya. Itu si Hoki aja udah seorang diri 6 kill point. Wow, dan tiba-tiba ada pengikisan tinggal alam 3 ternyata. 3 tim yang tersisa. Wow. Ini Pengikisan namanya, alam. apa ya, Adaptasi alam. Adaptasi alam. Mati di Artinya zona yang ya. Masih lengkap untuk tim Aura, masih bertahan di dalam gudang. Mati di zona tuh kalau di kompetisi seperti ini tuh lebih bagus ya kan daripada mati kena kill gitu. Tiga temannya, kayaknya posisi dari Snitchel udah gak bisa diselamatin lagi, bakal dibiarkan bleeding out. Mati Tapi kena ternyata kill. Daybot gak bakal tinggal diam, langsung saja Maksudnya dilemparkan mati di granat, kill dilemparkan sama pemain masuk ke lain. dalam gudang. Apakah berhasil? Tidak connect sama sekali, masih memberikan pressure terus menerus.
Lantas Nichil bisa diselamatkan atau enggak? Karena posisinya jauh banget. Jauh banget. Jauh banget tapi Jauh banget posisinya. Pemain GD ada Booms Kayak yang aku juga sama sedang kamu. terpantau di bagian satu batu karena Tayonya udah touchdown di depan sana. Jauh. Booms bakal menjadi pantauan Segini untuk pun. pemain-pemain dari tim Aura. Tapi nggak boleh lengah Banget. karena di sebelah kiri mereka masih ada Morph yang siap memberikan distraction ketika Aura terlalu fokus dan ada tembakan yang begitu bagus dari seorang Booms. Namun ternyata double pick yang sangat rapi dari Aura membuat Boomsnya lengah. Satu orang dari GD kembali terjatuh. Yes, betul sekali. Sudah mulai rontok juga satu persatu. Tapi Morph sabar banget mainnya. Udah terkena blue zone juga. Morph di belakang sana apakah berhasil? Line spray through the smoke dari No Mercy. Langsung saja mengamankan dua player dari GD. Tapi ternyata kali dari ada Hoki. Hampir saja ter-knockdown. Tapi dari Taka pun akan melakukan clutch. Gak berhasil. Langsung di-braided sama dua player kiri dan kanan. Hoki Sepertinya sangat Morph bakal sabar gugur. melakukan healing. Tapi Aura sudah mulai maju ke depan. Rosesi dan Jaden. Dua Taka tiga langsung saja memulangkan Morph tim Tinggal Keloti. Aura sama Betul, GD. Ini 4 lawan 2 berarti di mana GD sudah mendapatkan 4 tempatnya dia lawan saat ini. Star gak bakal bisa bergerak kemana-mana karena dia terjebak di area broken wall. Hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim GD. Dari Daibot yang bertahan di balik satu gundukan secara komit bakal langsung fokus dan berhasil mendapatkan satu orang ternyata. Daibot cukup tenang tapi ada GD yang bakal nge-push namun gagal. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Aura. Yes, betul sekali. Winner Dengan chicken dinner mendapatkan kali berapa ini kill berhasil point tadi ya? didapatkan Ada oleh sekitar tim 8. Aura ya guys. Oke, dan itu akan menjadi winner chicken dinner pertama untuk Aura Esports di hari pertama PMPL. 9 kill point ternyata. Total damage 9 kill. Oh iya, 1325. satu lagi tadi terakhir si Daibot ya. Daipot. 9 kill untuk tim Aura. Congratulations, akhirnya kita melihat tim lain yang mendapatkan winner chicken dinner di hari pertama, minggu pertama PMPL Indonesia Season 3. Benar sekali. Dengan positioning. Oke ya. Itu dia hasil match ketiga di PMPL hari pertama dan minggu pertama. Oke, jadi kali ini kalau di match pertama dan kedua tuh poin berhasil mendapatkan winner chicken dinnernya. Kemudian untuk di match ketiga ini yang mendapatkan winner chicken dinner adalah Aura. Oke, BTR belum ada angin segar ya. Kenapa nih? Ini BTR kenapa nih kan gitu? Mungkin kalian bisa menjelaskan kondisi BTR sekarang atau terlalu banyak liburan kan gitu? Atau gimana ya? Ryzen terlalu banyak main Ome gitu ya, bukannya latihan kan gitu? Atau apa? Kita nggak tahu ya. Kendala dan kondisi mereka tuh seperti apa kita nggak tahu. Karena sangat disayangkan aja gitu. Mereka tuh harus gugur di awal gitu. Oke ya. Di match ini segini aja dulu video kita cut dulu, nanti kita bakal lanjut di video berikutnya untuk match berikutnya mungkin, atau bahkan langsung lompat aja kita cari momen yang epic nih, yang seru gitu kan. Walaupun aku juga masih menebak-nebak dan menerka-nerka bahwasanya ini bakal seru nih, ini match ini nggak seru nih, tapi match yang kedepannya bakal seru nih gitu. Oke ya, sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton video sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian like, comment, share video ini ke kawan-kawan, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Oke, see you the next video.